data yang ada, Indonesia di sini berada pada peringkat ketiga dengan pengguna terbesar sedunia. Jadi mayoritas semua masyarakat Indonesia itu selalu eksis dalam bermedia sosial. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pengasuh Pondok Pesantren sekaligus Direktur Utama Pekan Ngaji 6 Yang Mulia Raden Kiai Haji Muhammad Thohir Zain Abdul Hamid, semoga beliau selalu diberi kesehatan dan tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami takdimi serta kami hormati seluruh jajaran kepengurusan yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, yang kami hormati dan juga kami takdimi seluruh jajaran kepanitiaan Pekan Ngaji 6 Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, yang kami hormati dan juga kami takdimi pemateri kita, narasumber kita yang pada saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, serta adik-adik santri sekalian dan pengunjung yang sudah hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuwajahah, bisa bertatap muka dalam rangka acara yang insya Allah penuh barokah, dalam rangka acara ngaji kepesantrenan, ngaji kependidikan dengan tema mendulang rupiah dari jejaring sosial. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita diangkis dari alam kegelapan, kita diangkis dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang menderang seperti malam hari ini. Adik-adik santri yang saya banggakan, tema kita pada seminar kali ini yaitu ngaji medsos dengan judul mendulang rupiah dari jejaring sosial. Berbicara soal media sosial, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita semua menggunakan media sosial. Hampir 90% masyarakat Indonesia di sana, khususnya santri, adik-adik santri, termasuk adik-adik santri sekalian, semuanya menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya segelintir orang, mungkin bisa dikatakan hanya 10% dari masyarakat Indonesia yang masih belum menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman, media sosial terus berevolusi, baik itu dari sisi jenis maupun fungsinya. Karenanya media sosial seperti halnya Instagram, Facebook maupun YouTube merupakan atau salah satu platform dengan pengguna terbesar di Indonesia. Bahkan dengan data yang ada, Indonesia di sini berada pada peringkat ketiga dengan pengguna terbesar sedunia. Jadi mayoritas semua masyarakat Indonesia itu selalu eksis dalam bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata,
Raden Kiai Haji Muhammad Thohir Abdul Hamid, yang saya hormati dan takzimi juga Dewan Awan Pondok Pesantren Mampu Ulum Bata-Bata. Saya hormati pengurus panitia Pekan Ngaji 6 serta panitia ngaji medsos, media sosial. Rekan saya Ustadz Ajay, dulu di sini beliau dipanggil Ajay. Kita adalah sama-sama alumni Pondok Pesantren Mampu Ulum Bata-Bata. Secara pendidikan saya adalah jurusan psikologi, tapi kemudian waktu mengantarkan saya ikut terlibat dalam banyak kerja-kerja yang sifatnya sosial politik, terutama di bidang konten dan media sosial, artinya konten dan analisa data. Oleh karena itu barangkali saya tidak akan terlalu masuk pada bagaimana cara mendulang uang melalui medsos. Barangkali nanti saya singgung sedikit saja. Biarkan Ustadz Syahrul Anam ini menjelaskan soal itu, karena beliau sebagai YouTuber dengan subscriber sekitar 50.000 sekarang, dan kontennya itu konten yang bermanfaat karena namanya ruang ngaji online. Jadi bukan konten yang soal pamer kekayaan, soal pamer mobil, bukan konten soal kehidupan sehari-hari yang tidak terlalu penting seperti yang banyak kita saksikan. Maka oh ya, jangan lupa nanti subscribe katanya, like and share. Ini kalau ada sekian banyak mencet satu-satu, subscribe kan luar biasa. Jadi kali ini saya akan lebih fokus pada sesuai dengan judul menuju kedewasaan bermedsos. Jadi sebagaimana dikatakan tadi bahwa medsos itu seperti pisau bermata dua. Medsos bisa menjadi malaikat sekaligus setan pada saat yang bersamaan. Ia bisa melahirkan kreativitas, produktivitas, popularitas, dan penghasilan sekaligus pada saat yang sama ia bisa menjadi sumber malapetaka, pertengkaran, ajang fitnah, bullying, hoax, dan penipuan. Medsos bisa merekatkan, tapi ia juga bisa menjauhkan. Medsos adalah tempat menyemai silaturahmi dan cinta, sekaligus tempat di mana permusuhan bisa merajalela dan benih-benih kebencian menemukan ladangnya. Jadi medsos itu seperti pisau bermata dua. Ada tinggal kita bagaimana menggunakannya, mau positif, mau negatif, mau bermanfaat, mau mudarat, mau seperti tema kali ini, mau sharing the usefulness, artinya membagikan kebermanfaatan, atau justru yang lainnya. Medsos bisa menjadi pelipur lara dan pelipur duka sekaligus pada waktu yang sama ia bisa menjadi tempat menampung delera air mata. Kira-kira begitulah. Saya jelaskan sedikit-sedikit ya, nanti barangkali kita bisa diskusi melalui pertanyaan saja. Lalu apa sebenarnya media sosial itu? Saya mencoba merangkum dari beberapa definisi yang sudah saya baca. Akhirnya saya mendapatkan satu konklusi bahwa media sosial adalah platform, laman atau aplikasi daring di mana setiap atau sebagian user bisa saling berinteraksi, atau dalam bahasa medsosnya engagement. Interaksi ini bisa berupa like, komen, share, bisa apa segala macam, yang penting interaksi, atau memberikan informasi, profiling atau membangun profil, atau berbagi satu sama lain tanpa batasan waktu dan ruang, yang didasarkan pada user generated content. Jadi user generated content ini adalah kontennya itu terserah yang punya. Kalian mau upload tulisan silahkan, mau upload foto silahkan, gambar silahkan, semuanya silahkan. Kemudian ada klasifikasi medsos.
klasifikasi medsos ini biar singkat-singkat saja ya. Ada yang sifatnya kolaborasi. Jadi kolaborasi ini memungkinkan user mengedit konten yang terdapat dalam sebuah situs, seperti Wikipedia. Kalau ada yang tahu Wikipedia gak? Ya. Ada ya. Jadi kalau mencari definisi sesuatu, biasanya yang indeks yang muncul di atas itu biasanya dari Wikipedia. Kemudian ada blog atau microblog, media daring di mana pengguna bebas mengekspresikan dan menuliskan buah pikirannya, seperti website. Kalau yang microblog itu Twitter. Ada yang pakai Twitter di sini? Twitter itu adalah medsos yang tanda kutip ya paling barbar sepertinya, karena sangat bebas di sana. Kemudian berdasarkan konten komunitas, jadi bisa berbagi berupa media, video, gambar seperti di sini, YouTube, Instagram, dan tentu saja TikTok. Kayaknya tidak ada yang tidak tahu dengan YouTube, Instagram, dan TikTok di sini. Kemudian ada jejaring sosial. Jejaring sosial itu adalah media di mana user memberikan izin kepada orang lain sehingga bisa dapat terhubung, seperti Facebook. Yang kelima, ini yang banyak barangkali di sini, virtual game world. Virtual game world ini memungkinkan user atau pengguna atau kalian berinteraksi satu sama lain melalui simbol atau avatar layaknya di dunia nyata, seperti Mobile Legend, terus PUBG, terus ada Free Fire barangkali. Free Fire. Jadi kita memang main game di situ, tapi kan kita bisa ngomong, kita bisa saling berinteraksi kan, serang tembak apa segala macam lah di situ. Kemudian yang nomor 6 ada virtual society world, sama seperti game virtual, tapi virtual yang virtual society world ini menggunakan alat, dia ada virtual reality. Salah satu contohnya adalah Second Life dan Virtual World of Haneva. Jadi ada game yang kita pakai kacamata, kita itu hidup seolah-olah di realitas, padahal itu main game. Saya lanjutkan. Di sini bagaimana perkembangan medsos ya? Bagaimana perkembangan medsos? Medsos itu paling tidak ada sejak tahun 78, 95, kemudian tahun 97 ada Disney.com, ada Classmate.com, tahun 99 ada Blogger, tahun 2002 ada Friendster, tahun 2003 ada LinkedIn dan Skype, tahun 2004 ada Facebook, ada BlackBerry, include dengan BBM-nya, tahun 2005 ada Yahoo, ada YouTube, ada Toko Bagus. Tahu nggak Toko Bagus? Toko Bagus itu sudah ganti nama menjadi OLX. Kan tahu OLX kan? Tadi saya tahu. Tahu lah, masa. Kemudian tahun 2006 ada Twitter, 2009 kita diperkenalkan dengan WhatsApp, 2010 ada Instagram, ada Pinterest, ada Pet. Tahun 2011 kita dikenalkan dengan Line, ada Snapchat. Lalu 2016 ada TikTok. Dan tahun 2017 ada Likee. Sepertinya yang paling menarik ini adalah TikTok. Untuk sekedar informasi ya, bahwa Indonesia itu paling setidaknya ada sekitar awalnya ada 160 juta pengguna medsos, di mana 99%-nya itu menggunakan gadget. Lalu pada penelitian Januari 2021 kemarin meningkat, jadi setidaknya dari sekitar 271 juta rakyat Indonesia itu ada 202,6 juta yang menggunakan medsos. Jadi luar biasa kalau digunakan untuk menjadi pasar atau jualan atau apapun namanya, sebagai personal branding atau sharing di usefulness ini, menebarkan kemanfaatan melalui medsos karena pasarnya sudah disiapkan.
Kemudian setidaknya dari beberapa penelitian ada 5 medsos yang paling populer saat ini. Yang pertama itu TikTok. TikTok itu meningkatnya luar biasa karena sampai saat ini kalau kita cek di App Store atau di iOS atau yang pakai iPhone, jadi ada sekitar 300 juta di download. Kemudian ada Facebook. Facebook ini kalau kita cek di App Store itu sudah di download, ada bacaannya di situ 5+B, artinya dia sudah di download lebih dari 5 miliar. Tapi yang aktif tiap bulan itu sekitar 2,7 miliar. Karena itulah Mark itu menjadi pemuda, salah satu pemuda yang paling kaya di dunia. Kemudian ada platform Instagram. Instagram itu berdasarkan penelitian ini setidaknya ada sekitar penggunanya 1 miliar per bulan. Kemudian ada Snapchat. Snapchat ini adalah aplikasi di mana kita bisa mengirimkan foto dan video. Kemudian ada auto delete. Jadi sekian detik kemudian dia terhapus dengan sendirinya. Snapchat. Kemudian ada Likee. Likee ini biasanya lebih disukai oleh perempuan karena dia menyediakan fitur atau filter lebih dari 2000 filter. Artinya kalau adik-adik upload di Likee itu wajahnya bisa di super glowing. Super glowing. Kemudian saya lanjutkan, ini ada penelitian yang berbeda, media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Ini ada sumber yang berbeda. Ada YouTube, tahu, ada WhatsApp, pasti tahu, Instagram tahu, Facebook tahu, Twitter semuanya tahu, ada Line, ada LinkedIn. LinkedIn itu adalah aplikasi di mana kita bisa menawarkan diri untuk sebuah pekerjaan. Kita bisa mencari lowongan kerja, kita bisa saling tukar informasi lowongan kerja, dan itu sangat baik terutama bagi mereka yang sedang mencari kerja dengan memperlihatkan profilnya. Kemudian ada TikTok, ada Pinterest, ada Telegram, ada WeChat, ada Snapchat, Skype, dan lain-lain. Telegram itu sekarang meningkat karena WhatsApp ada kebijakan baru. Jadi orang sudah bermigrasi ke Telegram. Telegram itu sekarang didownload oleh sekitar 500 juta lebih orang. Jadi seperti itu. Kemudian saya jelaskan secara singkat saja. Ada manfaat dari medsos itu. Apa manfaatnya? Satu, medsos adalah sebagai sarana untuk silaturahmi dan memperluas jaringan. Jadi yang di sini kenal dengan yang di sana kenal yang di sana lagi. Semuanya bertalian menjadi satu rangkaian di mana orang bisa saling terhubung. Kemudian untuk mencari dan berbagi informasi. Mencari informasi, dia adalah kadang kalau lagi bosen, lagi boring atau apa segala macam, kita mencari informasi di medsos. Kita mencari potongan rambut yang bagus di medsos, mencari baju koko, sarung segala macam itu di medsos. Dia menjadi semacam referensi dan sumber inspirasi. Kemudian yang ketiga, menyampaikan aspirasi atau kritik. Jadi dengan medsos itu kita bisa langsung komentar di akun-akun orang atau pejabat, siapapun itu, yang penting tidak di lock. Kita bisa mengkritik, bisa apapun tentang tokoh itu. Yang keempat, bisa membentuk komunitas. Dengan adanya medsos di Facebook saja, itu kan sudah ada banyak tercipta grup. Yang suka sepedaan ada grupnya, yang suka ngaji nahu ada grupnya, yang suka ngaji dengan Kiai A atau Habib A ada grupnya, yang suka melamun saja ada grupnya, yang suka dengan desain sudah ada grupnya. Jadi terbentuk sebuah komunitas melalui medsos ini. Yang kelima adalah kepentingan bisnis. Jadi kalau mau dimanfaatkan, medsos itu adalah sarana yang bagus untuk berjualan. Makanya kemudian kita sering, ya pasti adik-adik ini pernah lah ini sekali scroll Facebook atau IG ada yang jualan gitu. Karena memang sudah disediakan pasarnya. Kalau pasar tradisional itu barangkali masih puluhan ribu,
kayak pasar Pakong, mungkin pasar Polpajung, pasar 17, itu barangkali cuma 10 atau sekian ribu lah tiap hari. Tapi kalau di medsos itu bisa jutaan, bisa menjadi pasar yang bernilai. Kemudian bagaimana cara mendapatkan uang di medsos? Tergantung kemampuan. Ada yang bisa melalui tulisan, ada yang bisa melalui video, ada yang bisa melalui gambar, ada yang seperti tadi saya katakan jualan online. Kalau tulisan itu kita bisa bergabung dengan blog yang disediakan oleh satu perusahaan, di mana perusahaan itu nanti akan membayar. Saya punya akun di Kompasiana, meskipun sudah sekian lama tidak aktif, tapi dulu ketika masih aktif itu kita dibayar berdasarkan berapa jumlah view selama sebulan. Nanti duitnya itu langsung masuk ke GoPay. Itu kalau kalian suka nulis, silakan saja daftar. Saya contohkan ya, Kompasiana. Kompasiana itu punya Kompas. Silakan kalian nulis di situ, nanti akan dibayar sesuai dengan jumlah viewer yang didapatkan. Kemudian ada video. Kalau video soalnya ini ada YouTube. Seperti Ustaz Ajay ini, dia memanfaatkan YouTube untuk mendapatkan, paling tidak untuk sharing disfulness ya, menebarkan kebermanfaatan melalui ilmu yang dia miliki, plus nantinya bisa dapat duit, bisa dapat komunitas. Jadi sekarang itu ada tertinggi itu ada Deddy Corbuzier sebagai YouTuber paling mahal gajinya di Indonesia, ada Ria Ricis, ada Pak Imong, ada Raffi Ahmad, dan terakhir ada Atta Halilintar. Kemudian gambar bisa juga melalui, bisa mendapatkan itu jadi menjadi selebgram. Nanti kemudian ada kita mendapatkan endorse, disuruh mengiklankan produk orang tertentu, bisa mendapatkan juga. Kemudian bisa juga dengan jualan online. Ini adik-adik saya sampaikan bahwa Facebook, Twitter, Instagram itu menyediakan, memberikan kesempatan kita untuk beriklan. Sejak 2016 kalau tidak salah, saya sudah akrab dengan Facebook Ad. Tapi kalau orang lain menjual barang, produk, saya itu menjual orang. Artinya ya ngampanyein orang lagi nyalon apa segala macam, lagi kampanye, lebihnya ke situ. Jadi bahkan di Facebook itu pun difasilitasi kalau kita mau iklan apapun. Sudah sangat spesifik. Iklan misal barang ini saya mau tawarkan ke orang yang setiap harinya nge-like sepak bola, itu sudah bisa di Facebook. Kalau kalian mau jual jersey sepak bola, iklan ini akan saya tawarkan kepada orang yang setiap harinya scroll, baca atau nge-like atau apapun tentang olahraga. Sudah lengkap semuanya. Soal nanti kalian mau tanya bagaimana caranya, saya tidak masuk ke hal detail, biar nanti aja yang menjelaskan. Tidak masuk ke detail, tapi kalau nanti diskusinya berlanjut, bolehlah. Kemudian di sini ada aplikasi online ya, dia sudah sifatnya sudah aplikasi. Kalian tentu sudah kenal dengan Shopee, Tokped, ada Bukalapak, Lazada, Blibli, Zalora dan segala macam. Alibaba ini punya Jack Ma. Jack Ma itu orang terkaya nomor 1 di Cina. Terus ada Amazon. Amazon itu punya Bezos. Bezos itu adalah orang terkaya nomor 1 di dunia. Dia punya bisnisnya memang di Amazon. Jualannya jualan online terbesar. Dia menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Hartanya sekitar kalau tidak salah 2.700-an triliun. Kalau tidak salah ya, kalau sekitar 2000-an begitulah. Kemudian apa risikonya kita bermain medsos? Ada waktu, tenaga dan materi yang terbuang. Materi dalam arti di sini ya paling enggak kita harus habis duit buat pulsa. Waktu yang terbuang. Jadi menurut penelitian We Are Social ini, Indonesia rata-rata di umur 16 sampai 64 tahun itu menggunakan medsos setiap hari rata-rata sekitar 3 jam 26 menit. Rata-rata. Kincoran polentaan nyurve sangtrek.
mun santre bisa 24 jam juga. Apalagi kalau sudah Mobile Legend, PUBG, Free Fire, joran. Kemudian dengan kerugiannya yang kedua adalah kesehatan mental melalui social media detox. Jadi bermain medsos itu membuat kecanduan. Hal yang sama terjadi bagi mereka yang merokok, minuman keras, nyabu, dan lain-lain. Jadi ia bisa menghasilkan dopamin yang nilainya lebih sekitar 400% itu melebihi dari nilai orang yang merokok, orang yang minum minuman keras, orang yang narkoba dan segala macam. Itulah kenapa medsos itu berpengaruh pada kesehatan mental. Dan kemungkinan orang yang sudah kecanduan ini akan kita istilahnya kenal dengan FOMO. Ada fear of missing out. Fear of missing out itu adalah ketakutan, takut mun tak ngakui medsos, takut ketinggalan berita, takut tak nangali upload nah kancah. Aro atur tak demo sih ya. Bori ki ngupload hiking naik gunung misalnya. Saporo kekhawatiran itu, kecemasan itu yang tadi saya jelaskan sebagai fear of missing out. Dan dengan medsos itu akan mengganggu di kehidupan nyata. Ada banyak orang yang berkumpul di satu tempat tapi pikirannya beda, fokusnya beda. Akompol nang situng kenengan tapi dunianya berbeda. Kemudian risiko yang nomor 3, meningkatnya kejahatan penipuan, kejahatan cyberbullying, kejahatan sifatnya seperti pornografi. Penipuan tidak hanya soal materi tapi juga soal muka. Di medsos itu tinggal kita punya HP yang bagus, kita bisa menipu orang dengan mukanya dibikin ganteng, padahal aslinya ya nggak terlalu lah, bukan jelek, nggak terlalu. Kemudian ada risikonya ada kerahasiaan. Jadi kalau kita download aplikasi dan kita buka pertama kali, adik-adik pasti menemukan pemberitahuan allow these apps to access. Bahasa Indonesianya, izinkan aplikasi ini untuk mengakses. Bener kan? Mau download PUBG misalnya, dibuka pertama kali itu akan ada pemberitahuan izinkan aplikasi ini mengakses foto, media, bahkan kadang ada message, bahkan ada kontak dan segala macam. Itu dikhawatirkan nanti akan mengganggu privasi kita, data-data kita. Kemudian yang nomor 5 itu risikonya adalah hoax. Di Indonesia ini sudah ada virtual police, jadi ada polisi virtual. Kalau selama ini polisi itu jalan-jalannya cuma di jalan, satlantas dan segala macam, sekarang itu sudah ada virtual police. Jadi polisi itu jalan-jalannya di medsos. Kalau ada adik-adik ketahuan upload yang hoax, yang menipu, yang apa segala macam, nanti akan dihubungi oleh mereka, diberi peringatan 2 kali. Kalau 2 kali tidak hapus akan dipanggil. Itu ada polisi sekarang. Tadi namanya polisi virtual atau virtual police. Kenapa ada seperti itu? Konon dari 32 negara yang disurvei, Indonesia itu nomor 29 dengan tingkat kesopanan warganet Indonesia. Bukan bagus, berduka lah. Artinya dari 32 negara yang disurvei, Indonesia itu nomor 29 sebagai negara dengan tingkat kesopanan warganetnya paling rendah. Artinya bahasa warganet Indonesia itu paling barbar. Dia paling suka mencaci, bully, congoco, dan segala macam. Ini survei yang saya peroleh dari screenshot langsung dari Kompas TV.
Singkat-singkat saja ya. Kan yang nomor 6 adalah meningkatnya polarisasi. Maaf agak ini sedikit, adik-adik pasti kenal dengan istilah cebong kampret. Cebong kampret, kenal ya? Istilah polarisasi cebong dan kampret. Kenapa polarisasi itu semakin kuat? Karena ada yang bisa menjelaskan, paling tidak yang bisa menjelaskan ada dua hal. Ada namanya echo chamber, yang kedua ada filter bubble. Echo chamber itu, echo ini ya gema, kayak gini kan echo. Chamber itu bilik, jadi bilik yang bergema. Jadi suara kita di medsos itu akan memantul kepada kita sendiri. Didukung dengan filter bubble. Filter bubble itu algoritma yang diciptakan oleh medsos memang dirancang ya untuk memberikan kemudahan menurut mereka kepada para pengguna agar apa yang dia cari, apa yang dia inginkan di medsos itu tersedia. Saya contoh kecil aja, echo chamber dan filter bubble. Medsos itu memberikan kita informasi bergantung dari apa yang kita klik atau kita cari sebelumnya. Empen pernah tidak ketika mencari misal pekan ngaji bata-bata misal. Nah, nanti di Google Search itu secara otomatis kalian nanti selanjutnya akan selalu diberikan pemberitahuan tentang pekan ngaji meskipun sedang tidak membutuhkan. Misal empen nyongok salah satu video di YouTube. Nah, di bawah itu nanti akan ada rekomendasi video selanjutnya yang masih berhubungan dengan video yang kalian tonton. Jadi kenapa kemudian polarisasi ini menguat? Karena setiap orang itu informasi yang diterima hanya berputar di situ saja. Kalau kita pernah search tentang cebong misalnya, cebong ya, atau pada pilpres kemarin itu Jokowi dan Prabowo, medsos itu akan menyediakan selanjutnya informasi yang berputar-putar saja tentang cebong. Jadi pandangan kita tentang kampret kita tidak miliki, pandangan kita tentang orang lain kita tidak miliki. Kita semakin cinta dengan kelompok kita dan kita semakin yakin dengan apa yang sudah kita ketahui. Jadi orang pun informasinya pun termuter melulu, muter-muter di situ saja, seperti ada di dalam bubble, ada dalam gelembung. Kemudian ini terakhir saya sampaikan satu sebelum terakhir. Secara psikologis manusia itu memang semakin tua semakin sedikit temannya. Jadi semakin tua kancana gula benpian kan semakin sekoni. Bukan karena tidak ada teman, tapi kita milih-milih mana yang mereka yang bisa membuat kita nyaman. Sama dengan medsos, pada akhirnya kita bosan dengan medsos yang begitu-begitu saja. Akhirnya kita mulai memilih untuk yang meng-unfriend orang-orang yang tidak kenal kita, unfriend. Ada teman-teman kita sortir lagi, apalagi dengan nama-nama yang aneh. Rudi 99 apa kan banyak masih apa itu nama-nama Facebook yang agak rada-rada absurd gitu kan, 88 apa gitu kayak. Jadi itu kita mulai sortir tiap hari karena sudah kita lebih memilih untuk lebih baik sedikit teman tapi paling tidak itu bermanfaat. Itu bagaimana caranya? Yang pertama paling tidak ya, kalau kita mau mendewasakan, ada memilih atau mengedit ulang pertemanan. Yang kedua, tidak membagikan informasi pribadi. Yang ketiga, menghindari akun-akun negatif. Yang keempat, hati-hati dalam membagikan sebuah informasi, koreksi dulu, tabayun dulu, atau apapun, dikhawatirkan nanti hoax.
Yang kelima, menggunakan untuk hal-hal positif. Yang keenam, hindari terlalu banyak install aplikasi yang tidak qualified. Jadi banyak keluar install aplikasi. Jangan terlalu banyak install aplikasi. Sekian mungkin dari saya. Sedikit saja pengantar tentang bagaimana kedewasaan dalam bermedsos. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bagaimana tentang karena beliau memang YouTuber, beliau akan menjelaskan nanti bagaimana terkait dengan YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Murabbi Rohina Raden Kiai Haji Muhammad Thohir Abdul Hamid dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Dewan Awan, Dewan Asatid, para panitia dan adik-adik santri sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bermujalasah, bermuwajahah dalam acara Pekan Ngaji 6 dengan tema ngaji medsos. Dan lebih spesifik lagi, malam ini panitia menyediakan sebuah tema tentang mendulang rupiah dengan media sosial. Salatullah wassalamuhu juga kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik santri, mungkin tadi sudah panjang lebar dijelaskan secara teori tentang media sosial. Mungkin saya coba bawa ke bahasa santri ya, karena kebetulan saya adalah santri ori, artinya memang produk dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata mulai tahun 2004 sampai 2013 dan bahkan sampai sekarang, karena berangkat ke Kalimantan Timur juga atas titah dari pengasuh Raden Muhammad Thohir Zain. Jadi kalau kita bicara tentang media sosial, tadi disinggung tentang manfaat, dampak positif atau dampak negatif. Kita sebenarnya di pesantren sudah diajarkan, bahkan bukan hanya media sosial. Tadi diibaratkan seperti pisau bermata dua ya. Bisa kita bawa untuk kebaikan, bisa kita gunakan untuk bisa kita buat kejahatan. Dalam istilah santri itu dikenal dengan istilah at-targhib wa tarhib. Paham? At-targhib wa tarhib. Misalnya dalam masalah ya bukan hanya media sosial, pernikahan misalnya. Imam Ghazali dalam Ihya misalnya menjelaskan bahwa nikah dampak positifnya ini, dampak negatifnya ini. Namun jangan sampai kita memandang negatif terus, ya. Kita mempelajari agar kita bisa menghindari dampak negatif. Jadi kita mempelajari dampak negatif bukan berarti kita harus melakukan. Akan tetapi araftu syarrah, kita mengetahui keburukan bukan untuk dilakukan tapi untuk menghindari. Maka dalam hal ini tentunya tadi sudah panjang lebar dijelaskan, bisa kita gunakan untuk ada 5 atau 6 manfaat, mulai dari silaturahim, kemudian kita bisa menggunakan sebagai media untuk menjual sesuatu, dan menjual sesuatu itu bisa berupa barang ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan income, mendapatkan rupiah, atau bahkan kalau bukan rupiah bisa dolar ya.
itu dari media sosial. Dan bahkan kalau kita lihat dahsyatnya media sosial, tentunya sering kita lihat, dan bahkan sekarang kasus penutupan akun All England dan All England ya, dan banyak kasus-kasus yang tadi gara-gara media sosial, bahkan kasus-kasus seperti halnya produk-produk yang ditinggalkan gara-gara kesalahan dalam media sosial. Misalnya ada sebuah brand kemarin itu, kemudian karena melakukan satu kesalahan di media sosial dan diketahui di dunia maya, akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang yang biasa membeli di brand tersebut. Maka sebagaimana tadi disampaikan, mungkin saya akan lebih pada teknis. Tadi sebuah teori sudah disampaikan, dan kebetulan saya pada kesempatan kali ini, karena mungkin ini tidak sesuai dengan jurusan saya sebenarnya, karena sebagaimana tadi dibacakan, saya adalah mantan direktur M2KD, wakil direktur M2KD, namun ternyata jurusannya ada di YouTube. Tapi saya bukan YouTuber, bukan, karena YouTuber itu identik dengan ngeprank, kemudian apalagi main game dan lain sebagainya. Maka saya coba untuk memandang sisi baik dari media sosial tersebut, ya. Jadi tidak memandang sisi negatif, tapi saya coba lebih banyak memandang sisi positifnya. Karena saya sebagai orang pesantren, kalau sekarang kita contohkan misalnya, kalau di kota-kota ya, entah kalau yang ada di daerah Pamekasan yang agak ke pelosok misalnya, saya tidak mau sebutkan pokoknya yang merasa dari pelosok misalnya, itu kan belum ada kan, belum bisa mesan lapar sekarang panggil GoFood sekarang. Tapi yang hidup di daerah kota, kalau lapar sekarang mau pesan apa saja melalui media sosial atau GoFood, itu akan diantar sekarang juga. Perlu diantar kemana? Melalui Gojek dan lain sebagainya, ya. Jadi saya memandang itu, bagaimana kalau kita sebagai santri, apakah tidak bisa mempersembahkan atau memberikan atau mengambil, memanfaatkan media tersebut, media sosial tersebut. Akhirnya saya coba pada tahun 2017, namun saya waktu itu masih iseng upload satu video, kemudian berikutnya saya upload 2018, ya dikatakan iseng, ya dikira nanti tidak sengaja atau kalau dikatakan iseng dikira sombong misalnya. Dikatakan serius, saya upload konten tersebut pada tahun 2017, kemudian lanjut 2018, berarti dalam 2 tahun hanya mempunyai 2 konten. Akhirnya saya mulai tertarik bahwa dengan adanya kemanfaatan tersebut, saya coba terus melanjutkan dengan mengupload mengupload video-video yang bermanfaat berupa ilmu nahwu dan sorof. Mungkin bisa dilihat ya, ini mulai dari video ngaji nahwu, langkah-langkah cepat menguasai kitab kuning, yaitu dengan judul 15 menit belajar nahwu langsung praktek. Ternyata dalam 1 tahun ini 275.000 kali ditonton, ya. Apakah bisa mendapatkan income atau mendapatkan rupiah? Tidak, bukan rupiah yang dikasih, tapi dolar. bukan rupiah tapi dolar, tapi nanti yang ditransfer itu adalah rupiah. Dan ini tidak usah amplop, artinya langsung masuk kepada ATM kita. Namun bukan itu, jangan kita jadikan itu tujuan, karena kalau kita tahu bahwa dalam fikih ada istilah namanya muamalah tersebut bisa berupa jual beli. Kita menjual barang, atau diistilahkan dengan bahasa kerennya sekarang, bahasa modernnya dengan endorsement atau lain sebagainya. Kita bisa menjualkan produk orang lain, itu sebenarnya dalam fikih, ya. Kita pelajari tentang fikih istilah muamalah, baik itu berupa baik
Itu berarti barang yang kita tukar dengan saman atau dengan rupiah. Atau dua, yang kedua adalah intifa. Paham intifa? Intifa itu adalah jasa yang kita jual. Misalnya kita sebagai di pesantren kita diasah di dalam dunia jurnalistik. Banyak kan pelatihan-pelatihan jurnalistik. Kebetulan rekan saya Ustadz Mustafa Afif bergerak di bidang jurnalistik, misalnya tulisannya sering dimuat di Kompas. Apakah itu dapat uang? Ya tentunya dapat. Ya. Begitu juga dalam fikih ya, kita kenal dengan istilah intifa. Itu akad apa saja? Ijaroh namanya kan, akad ijaroh. Ijaroh itu apa? Ijaroh itu bukan hanya kita gambarkan kita punya rumah kemudian disewakan. Contoh di fikih itu kan. Maka kita harus aktualisasikan, kita punya bakat dalam kepenulisan, bakat membuat video sebagai konten kreator. Jadi bukan YouTuber tapi konten kreator. Jadi sesuai dengan bakat kita. Yang bakat dalam lukis ada kan di sini, Jami'iyah Khot, ya, Qurra wal Khot misalnya. Yang enak suaranya, kita coba baca Fatihah melalui media sosial. Ya. Maka dengan itu kita sebagai santri akan mudah dikenal bahwa keahlian saya dalam bidang khot misalnya, keahlian saya sebagai santri dalam bidang kiroah. Kalau kita cuma diam misalnya dengan niat tawadu, akhirnya gak ada yang ngundang-undang gara-gara terlalu tawadu, ya kita sebagai santri harus memaklumatkan, harus memasang pelang, memasang banner bahwa saya mempunyai suara bagus. Ya. Jadi bilang ustadz saya dulu, saya sebenarnya bisa kiroah, tapi gara-gara tidak diundang akhirnya berhenti. Jadi ada gara-gara sudah ikut Jami'al Qurra, ya Jami'iyah Qurra sudah bisa lagunya, tapi gara-gara tidak diundang akhirnya putus asa. Jadi kita yang punya keahlian dalam bidangnya masing-masing kita harus mempromosikan, dan media sosial itu adalah media yang paling efektif. Ya, efektif. Jadi selain secara offline kita harus sosialisasikan bahwa saya punya ini, dan itu tidak apa-apa selama dalam sesuatu yang positif. Maka dari itu saya coba dengan hobi saya sebenarnya, karena saya suka edit video, kemudian saya juga karena dulu pernah membimbing prakom. Prakom hanya dinikmati, misalnya prakom dinikmati di pesantren. Saya coba kenalkan ke orang lain bahwa pesantren saya punya prakom. Namun dengan berangkat dari secara individu, dari saya pribadi, akhirnya saya kenalkan bahwa saya pernah belajar di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Kemudian ini di pondok tersebut saya punya sebuah metode cepat, bisa 3 bulan, dan bahkan kalau dalam metode saya, kursus saya convert coba dalam waktu 1 bulan misalnya, dengan praktek selamanya, itu bisa dimodifikasi seperti itu. Nah, akhirnya orang akan tahu, bahkan walaupun kita tidak mengenalkan secara terus terang atau secara secara jelas bahwa saya adalah santri Bata-Bata, namun akhirnya akan terbaca sendiri. Dan itu sudah saya mulai. Jadi teori tadi yang disampaikan dan Ustadz Afif sudah mungkin banyak mempraktekkan dari segi penulisan, dan saya juga memanfaatkan itu dari video, membuat video. Akhirnya apa? Akhirnya saya bisa jualan kitab yang ada di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, mengenalkan bahwa saya punya guru namanya Kiai Muhammad Thohir, punya Thohir yang selama 3 tahun mengajarkan saya, dan inilah alfiahnya yang diajarkan, menjual al-ihkam misalnya, dan itu dipersilakan langsung ke koperasi. Itu adalah dampak positifnya, dampak positif. Maka dari itu ada yang siap, kira-kira yang punya kelebihan, mempunyai talenta dalam bidangnya masing-masing,
kita coba nanti. Dan awal-awal memang susah ya. Karena dia khawatirkan nanti kita upload setelah pulang. Misalnya saya punya hobi kaligrafi, ternyata ketika diupload dilihat 1 tahun kemudian, ternyata selama 1 tahun ditonton 10 kali ya, kan ada di sini kan ditonton 279.000 ditonton 1 tahun yang lalu. Jadi jangan kaget kalau nanti ada 10 kali ditonton selama 1 tahun. Jadi itu memang kita harus mempelajari tekniknya, artinya belajar tentang algoritma, karena sama persis antara algoritma Facebook dengan algoritma YouTube misalnya. Karena kalau orang lain pernah mencari tentang ilmu nahwu, kalau kita bagus dalam membuat sebuah konten, maka itu akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Ini loh, punya jualan namanya nahwu. Nah, metode praktis, bisa 15 menit belajar baca kitab, langsung praktek. Walaupun ya maksudnya 15 menit itu teori-teorinya, adapun praktiknya ya bisa 1 tahun dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengemas dengan judul yang menarik. Kita buat spanduk bahwa saya jualan bakso, yang mana kalau makan bakso ini selama 1 minggu tidak lapar misalnya. Gak apa-apa, lebay-lebay sedikit gak apa-apa, asalkan jangan sampai bohong. Itu namanya clickbait kalau dalam istilah YouTube ya. Artinya hanya judulnya A ternyata isinya B, itu gak keliru. Tapi kalau selama yang dijual itu bakso misalnya, namun judulnya bakso anti lapar misalnya, atau bakso ya lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Itu orang akan ketika melihat, kita akan menganalisa nanti dari betahnya para viewers atau penonton itu berapa lama kita menontonnya ya. Berarti kalau nonton sampai 5 menit ke atas gitu, berarti jualan kita memang enak. Kalau cuma lihat ternyata banyak yang menonton tapi cuma 1 menit, berarti ya itu harus diperbaiki dari segi konten atau isinya. Baik. Dan tadi sedikit disinggung, mungkin ini terakhir saya sampaikan, bahwa itu dengan membangun komunitas. Artinya walaupun tidak dapat dari YouTube ya, walaupun tidak dapat dari YouTube seperti halnya Atta Halilintar, Baim Wong, siapa lagi, Deddy Corbuzier, karena kita dalam rangka mengkaji dan berbagi, atau fantasyiru fil ard ya. Artinya kita hanya sharing atau kita hanya mengkaji. Kemudian setelah kajian itu kita pelajari di pesantren, kemudian kita keluar dari pesantren atau masa liburan, saya coba berbagi, ini hasil dari saya mondok misalnya dalam 1 tahun misalnya. Sehingga orang bertanya, mondok di mana? Kita bisa kenalkan, mondok di pesantren Membaul Ulum Bata-Bata misalnya, saya ada di M2KD, ada di Prakom dan sebagainya. Dan itu saya buktikan dengan apa? Saya buktikan saya membuktikan dengan menjalin sebuah komunitas ya, membuat sebuah komunitas. Dengan komunitas tersebut akhirnya saya semakin terinspirasi membuat suatu terobosan misalnya. Dan kebetulan saya juga dalam masa deadlock atau ini untuk peresmian atau apa namanya kontrak dengan developer. Saya bekerja sama melalui developer. Tahu developer? Ya, developer itu programmer lah. Programmer yang saya minta untuk menggarap aplikasi ruang ngaji ya. Jadi saya coba bagi teman-teman yang sudah, orang-orang luar khususnya ya, bukan orang pesantren, karena memang tidak boleh pakai HP kan. Orang-orang pesantren yang misalnya ketika di pesantren ternyata gak ngerti-ngerti atau memang nakal, ketika dikasih metode prakom tidur terus. Nah, akhirnya saya coba untuk membantu, untuk mengingat masa-masa di pondok dengan saya membuat aplikasi namanya Ruang
ngaji. Dan alhamdulillah dengan komunitas itu saya dalam proses membuat sebuah aplikasi yang tadi ya ini, namun tentunya melalui YouTube akhirnya terinspirasi untuk membuat sebuah platform belajar mengaji secara digital melalui ruang ngaji ini, yang mana nanti dengan aplikasi ini kita bisa latihan mempelajari materi nahwu shorof, kemudian latihan menebak i'rab sebuah kalimat, kemudian juga latihan menebak sigot atau bentuk kalimat, sehingga orang-orang yang biasa main game saya coba tarik untuk main game baca kitab kuning dengan aplikasi ini. Juga layanan ngaji, misalnya sekarang tidak sempat mencari atau karena dalam keadaan kesibukan karena sudah berumah tangga, kemudian sibuk mencari nafkah, seminggu sekali misalnya membaca kitab melalui voice yang dikirim kemudian dikoreksi oleh masing-masing pembimbing, itu bisa melalui aplikasi ini. Dan bahkan insya Allah ini akan terintegrasi melalui aplikasi Zoom atau tatap muka mempelajari berbagai ilmu yang ada di pesantren. Mulai dari ilmu balaghah, ilmu usul fikih, dan itu sudah saya lakukan walaupun sekarang masih secara manual. Ada beberapa asatid, ada beberapa teman yang dulu pernah satu alma mater santri Bata-Bata direkrut menjadi tim untuk mengajar secara online seperti itu. Ini memberi kesempatan kepada kepada orang-orang yang mungkin selama di pesantren itu kurang mendalami. Nah, ya, jadi inilah manfaatnya, dan bahkan dari biaya, kalau kita bicara tentang biaya dari program ini hampir 200 juta, namun karena dapat bantuan dari karena itu dibantu saya karena untuk kemaslahatan umat, akhirnya ini 77 juta, dan alhamdulillah sudah terkumpul 50, dan itu semuanya hasil dari media sosial dengan presentasi, kemudian mereview dari aplikasi ini, kemudian saya minta bantuan melalui online, ya alhamdulillah itu terrealisasi alhamdulillah. Dan insya Allah dalam beberapa minggu ini saya sudah mulai tanda tangan kontrak. Mohon doanya, mudah-mudahan dilancarkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya kita akan sharing misalnya tentang bagaimana konten kita, atau ketika kita membuat video tidak hanya ditonton 10 kali dalam 1 tahun. Nah, kita sharing di situ. Allahumma musta'an ila sabillahir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Ada banyak hal yang telah dijelaskan oleh kedua pemateri tadi. Di antaranya ada apa itu definisi sosial, yaitu merupakan sebuah aplikasi daring yang mana dengan satu dengan yang lainnya bisa saling berinteraksi, dimana karena ada istilah interaksi tentunya pasti ada hal-hal yang dapat kita petik, baik itu dari sisi negatif maupun manfaatnya. Di antara manfaat media sosial atau sisi positifnya di sini, yang pertama ada sarana untuk bersilaturahmi, kemudian mencari dan membagi informasi. Untuk sisi negatifnya yaitu kita banyak menemukan hal-hal berita hoax, kemudian tindak kejahatan yang ada di media sosial kita. Jadi intinya kita semua harus pintar memilah dan memilih mana sosial yang baik dan mana sosial yang tidak baik, sehingga nantinya jika kita dapat memilih mana media sosial yang baik, dapat memanfaatkan media kita, maka yang akan kita dapatkan
bisa menjadi ladang penghasilan terhadap kita semua. Untuk perkembangan media sosial di sana itu yang saya hanya sedikit simpulkan, sangat begitu pesat ya perkembangannya, mulai dari tahun ke tahun, dari mulai dulu masih Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian sampai sekarang ada istilah TikTok dan YouTube dan semacamnya. Namun pembelajaran yang dapat kita petik dari kedua pemateri kita, yaitu saatnya kita harus berdewasa dalam menggunakan media sosial kita. Dalam hal ini kita tidak boleh menjadi budak, kita tidak boleh menjadi budak sosial. Seharusnya kita yang membudaki terhadap media sosial yang digunakan oleh kita semua. Sehingga nantinya jika kalian dapat memilih mana media yang baik, mana media yang buruk, nantinya kalian akan memperoleh hal-hal yang positif. Sesuai dengan tema kita pada pekan ngaji 6, yaitu fantasiru fil ardi, bahwasanya dakwah itu tidak hanya melalui majelis taklim, tidak hanya melalui belajar, melainkan lewat media sosial, dengan cara kita sebagai santri, khususnya santri pondok pesantren belum bata-bata, sudah saatnya kita menunjukkan kreativitas kita, kemampuan kita. Ada yang kemampuan dalam hal biografi, kemudian lukis dan baca kitab. Nah, sekarang tunjukkan ke dunia bahwasanya kita bisa, dan di situ tentunya ada hal yang positif, tentunya tidak keluar dari hal-hal yang positif ya, yang negatif itu dibuang. Nantinya yang akan didapatkan itu ya barokah, manfaat, sekaligus nantinya ditambah dengan dolar, kata beliau. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Untuk baik, untuk sesi selanjutnya kami karena memang waktu di sini agak cukup malam, kami buka 2 termin saja sebagai pemanasan. Termin yang pertama kami buka untuk 2 penanya. Silakan bagi kalian yang tidak mengerti atau belum memahami maupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan mengajukan tangan. Kami buka 1 termin terlebih dahulu. Tak ujung ini kebun ada. Oke, ambil. Kemudian yang kedua saya ambil di paling tengah. Silakan maju, perkenalkan nama kalian dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya berasal dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Saya ingin bertanya, sekarang kan sudah banyak sekali bantuan online dari pemerintah karena adanya COVID-19. Bantuannya itu contohnya prakerja, dan yang tentu pekerja itu bantuannya dari pemerintah untuk yang sangat membutuhkan dan untuk modal usaha. Dan di sini saya ingin bertanya, gimana hukumnya orang yang mendapatkan bantuan tersebut atau dana itu yang tidak terlalu membutuhkan pada penerima tersebut? Cukup segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya delegasi dari Blok R. Baik, langsung saja. Kalau dilihat-lihat, kita sekarang hidup di mana kita sekarang hidup di dunia di mana fisik itu memang penting. Seperti
ketika kita good looking, ketika kita kulitnya kuning, ketika kita kulitnya glowing, itu hidupnya akan lebih mudah dari fisik-fisik yang tidak normal. Nah, gimana tanggapan Bapak atau apa langkah Bapak selanjutnya kalau kita yang dari nol ini pengen jadi seperti Bapak untuk ke arah sharing the usefulness tapi melalui sosmed, sambil lalu kita bisa mendulang rupiah di jaringan sosial. Kalau kita lihat di mana pemuda atau anak remaja sekarang ini lebih-lebih di Indonesia sudah tidak minat dengan yang perkara yang positif atau yang berfaedah, lebihnya kita, sedangkan kalau kita lihat banyak konten-konten yang tidak jelas itu pasti banyak yang nge-like, banyak yang share, banyak yang juga yang subscribe. Sedangkan konten yang berfaedah untuk berbagi ilmu itu pasti lebih sedikit ketimbang yang konten yang tidak jelas. Apa langkah Bapak menurut tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya yang pertama Abdullah Pontianak, sebetulnya di sini tidak ada hubungannya dengan bantuan online di sana, tidak ada hubungannya dengan media sosial ya. Cuma karena ada istilah online-onlinenya, maka tetap kami usahakan untuk dibahas oleh pemateri kita. Yang pertama, pertanyaan pertama dari saudara Abdullah dari Pontianak. Misalkan seperti halnya bantuan online, seperti halnya para kerja yang memang tidak sesuai dengan target atau salah sasaran. Misalkan biasanya pekerja itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, ternyata ada seorang sudah menjadi guru tetap masih menerima prakerja atau bantuan online dari pemerintah. Itu hukumnya bagaimana? Sebetulnya ini agak melenceng Ustaz, tapi karena ada online kami beri kesempatan untuk hamil. Baik, terima kasih. Ya, sebenarnya ini sebagaimana tadi ini di luar konteks karena ada online-onlinenya. Sebenarnya ini bukan saya yang harus menjawab, walaupun saya mantan juga di M2HD. Ini perlu ditanyakan nanti ke M2HD, dan kalau memang M2HD secara individu tidak menjawab bisa didiskusikan, karena saya cuma ingin memberikan gambaran bahwa kalau seperti itu nanti ini juga mungkin ada teman-teman dari M2HD cari dalam istilah bantuan itu dikategorikan sedekah. Anggaplah saya perumus atau muharir dulu. Apakah itu bantuan berupa sedekah, berupa hibah, atau berupa hadiah atau apa? Nanti kemudian kembangkan kepada masalah sedekah yang takyin seperti itu. Misalnya kita datang dari pondok, mau ke pondok, ini harus misalnya ini Cong, beli Cong ke pondok, ya Cong kebeli buja, misalnya kebeli buja. Apakah itu harus dibelikan garam atau bukan? Atau boleh digunakan untuk yang lain, sehingga nanti yang mendistribusikan itu apakah kalau salah sasaran itu salah siapa atau seperti apa? Nanti ini perlu dijawab oleh Ustadz Zainal, mungkin nanti disampaikan ke teman-teman di M2HD. Baik, karena memang pertanyaan yang dari saudara Abdullah di sini agak sedikit melenceng ya, tidak sesuai dengan pembahasan. Nantinya di sini memang ada fund khusus yang memang membahas tentang hukum-hukum kutubuddiniyah, yaitu di M2HD. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dari saudara Taufikur Rahman, delegasi dari Blok R, dia menanyakan langkah apa yang harus kita lakukan jika kita termasuk orang-orang yang biasa, bukan artis dan semacamnya, agar kita tetap selalu sukses di media sosial. Seperti halnya ya, kalau Atta Halilintar memang keturunan dari orang-orang yang kaya, beliau gampang untuk sukses di media sosial. Bagaimana jika dalam keadaan kita sendiri termasuk orang-orang yang biasa,
tapi pengen juga sukses dalam media sosial sehingga mendapatkan pundi-pundi rupiah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama barangkali saya berpesan kepada adik-adik sekalian, ada sebuah kalimat bagus yang barangkali bisa dilaksanakan nanti. Stop making stupid people famous. Berhentilah menjadikan orang bodoh itu terkenal. Artinya kalau ada video-video TikTok gak jelas, gak terlalu penting, tidak usah di-share, gak usah lah di-like, gak usah juga di komen. Kalau ada gambar-gambar yang cuma mengedepankan glowing, muka, apa segala macam, jangan terlalu lah. Kalau ada kemudian yang upload pamer soal kekayaan, soal mobil dan enggak, ya oke lah mak, tujuannya untuk bisa semangat segala macam, tapi kan tujuannya kok kayak lebih pamer-pameran saja gitu. Tidak usah lah gitu. Bukan tidak usah, tapi paling tidak kita harus mencari dari diri kita nih, kita harus mencari konten yang memang benar-benar kita butuhkan. Karena seperti yang saya bilang tadi, sekali kita menonton video itu atau klik link itu atau nge-share gambar itu selamanya itu akan menjadi perilaku di medsos. Jadi medsos itu adalah sosok yang paling pandai merekam perilaku kita. Monumpian sekali nge-share misal Atta Halilintar deki hula ku ide tinggi boleh video Atta Halilintar nih. Sejen tak pentingan boleh. Begitu. Jadi ya oke lah sebagai sebuah hiburan. Paling tidak kan fungsi media sosial begitu kan. Kita di TikTok itu di TikTok itu sebagai hiburan, cari untuk ketawa dan segala macam, it's fine gitu. Tapi bagaimana, karena harus dimulai dari sini dulu. Lalu setelah itu yang pertama mempersiapkan konten. Kalau ingin konten itu harus unik, ya beliau barangkali yang paham. Konten itu harus unik, karena konten itulah yang akan dijual. Kalau tidak menarik dan sama seperti orang lain, apalagi kelasnya masih di bawahnya, selesai gitu. Setelah ada konten, ada konsistensi. Kalau kalian mau jadi YouTuber ya konsisten. Kalau mau jadi penulis yang mendapatkan uang dari tulisan, konsisten. Kalau melalui gambar, selegram dan segala macam, ya konsisten. Tapi pilih tidak gambar-gambar yang ya bolehlah, yang bermanfaat lah, gambar-gambar gunung, gambar-gambar apa, bukan gambar-gambar yang soal pamer-pamer dan segala macam. Kemudian setelah itu kalau ingin terkenal lagi bisa iklan, Facebook, IG, Twitter, atau mungkin WhatsApp melalui bisnis WhatsApp-nya. Yang penting kalian bayar, mereka akan layani. Iya, jadi kalian bahkan bisa menentukan postingan saya ini akan diiklankan di daerah mana, akan dijual di daerah mana, siapa yang akan membelinya, budget saya berapa. Misal semua hampir rata-rata ya, kecuali memang sudah dari sononya memang sudah terkenal, hampir rata-rata orang yang bergerak dari bawah itu mereka mempergunakan iklan. Iya. Jadi hampir kecuali kalian ini, kecuali mungkin anaknya siapa memang sudah dari sononya memang sudah terkenal, tinggal poles-poles sedikit yang gak jelas, itu bisa. Kalau bagi mereka yang memulai dari awal, salah satu caranya selain konten konsisten dan segala macam, itu bisa dengan iklan. Anda bisa bayar bahkan 20.000 untuk mengiklankan diri Anda atau konten Anda sesuai dengan daerah di mana Anda inginkan.
Mpian misalnya terkenal yang Makassar di daerah kota, tinggal pilih saja. Saya mau iklankan sekian ribu agar saya paling tidak dilihat di Facebook. Seperti apa contohnya? Kan kalau kita kadang scroll wall dinding WhatsApp Facebook itu kan sering ada bacaan bersponsor atau sponsor. Itu secara otomatis muncul di akun-akun yang dipilih random oleh Facebook. Misal di Pamekasan kota itu ada sekitar 20.000 pengguna medsos misal ya. Nah, saya mau bayar nih Facebook sekian 20.000 untuk iklan di Pamekasan kota. Lah, itu nanti Facebook yang menentukan iklan yang Anda iklankan itu, konten itu akan diberikan ke siapa, nanti itu Facebook yang menentukan secara random, kecuali nanti ada kategorinya. Jadi kalau ingin menjadi terkenal ya harus konsisten. Setelah konsisten mempersiapkan konten, setelah itu sebagai pendukungnya adik-adik bisa melalui iklan. Bagaimana cara iklan? Barangkali saya tidak bisa menjelaskan di forum ini karena agak panjang. Soal Facebook Ads, Instagram Ads, ada Twitter Ads, ada Google Ads. Yang penting kalian saya bayar, itu dilayani oleh penyedia layanan. Mungkin begitu jawaban saya. Terima kasih. Baik, banyak langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang sukses, yang memang mulai dari nol. Yang pertama itu mulailah dari diri sendiri, baik itu dengan cara berkolaborasi dengan orang lain, kemudian mempersiapkan konten yang sebaik mungkin, karena nantinya konten di sana yang akan dipasarkan terhadap media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu konsisten dalam membuat konten nantinya kita sendiri untuk masalah populer tidaknya itu akan berjalan sesuai dengan waktu. Mungkin itu kira-kira dari jawaban dari soal yang kedua. Untuk selanjutnya kami pindah pada termin kedua karena memang yang pertama itu tadi melenceng dari tema kita kali ini. Kami beri kesempatan untuk 3 penanya ini mungkin yang terakhir ya. 1 pertanyaan silakan bagi yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan ya, dari tukang syuting di sini. 1, kemudian paling pojok timur 2, yang ketiga ini yang ya ini dari tadi yang pakai kopiah putih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehuddin. Saya delegasi dari Lembaga Pengembangan Jurnalistik LPJ. Alamat saya dari Bucur Timur, Pamekasan. Langsung saja. Sebagai yang dijelaskan tadi bahwasanya Indonesia sudah banyak sekali pengguna medsosnya, kurang lebih ada Januari kemarin 202,6 juta. Namun rasanya pengguna media sosial Indonesia masih terjebak dalam pusaran benang kusut bermedia sosial, itu mulai dari terjebak dalam budaya head speed atau budaya ingin viral yang mereka terjebak dalam ekosistem pengen viral, buat konten, ketika viral klarifikasi, sudah klarifikasi mulai lagi ulang, seperti itu. Mereka terjebak ke ekosistem itu. Atau apalagi pemuda-pemudanya malah identik untuk mengupload foto-foto atau sekadar membuat caption-caption banci seperti itu. Atau ya seperti kasus kemarin All England yang sempat disinggung, atau Dayana ya, kemarin ada artis Dayana yang sempat konflik dengan Vicky Naki. Menurut Bapak, kira-kira kami dari pengguna sosial yang Indonesia gitu, secara bagaimana jika menyikapi hal yang seperti itu? Di sisi lain mereka pihak terkait merendahkan Indonesia, namun netizen Indonesia malah
akunnya diserang itu caranya, mereka terlalu fanatik sampai menyerang akun. Kira-kira solusi yang solutif dari Bapak pemateri selaku bisa dikatakan influencer gitu, untuk menyikapi hal tersebut bagaimana gitu. Kurang lebih demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Abron, saya dari Bulan Haji, delegasi dari Blok H. Ya, persoalan dari saya simpel, bagaimana cara memperbanyak subscriber dalam konten YouTube. Karena saat saya pulangan nanti insya Allah akan membuat YouTube dalam konten lucu. Dan bagaimana, apakah boleh membuat konten YouTube dengan konten lucu? Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi, alamat Bujur Timur. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana cara menuju kedewasaan bermedsos bagi anak usia di bawah umur 10 tahun? Kurang lebihnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menuju kedewasaan bermedsos bagi anak usia di bawah 10 tahun? Kurang lebihnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 penanya di sini. Yang pertama ada dari delegasi di jurnalistik, tentang bagaimana cara menyikapi hal-hal konten yang isinya saling serang, seperti halnya itu kasus kemarin, yaitu yang Tikinaki dengan orang mana ya, orang-orang yang luar negeri itu saling serang, Dayana ya kalau tidak salah. Menyikapi konten-konten yang seperti itu, mungkin apakah ya bisa dikatakan konten sampah atau bisa dikatakan bermanfaat. Pokoknya seperti itu, bagaimana menyikapinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana, mungkin ini tertuju pada pemateri Al-Ustadz Syahrul Anam, bagaimana cara untuk memperbanyak subscriber ya. Pastinya dengan cara aman ya Ustadz ya, dengan cara aman, mudah, dan dapat ya mudah dilakukan. Selanjutnya pertanyaan yang mungkin dijawab terlebih dahulu Ustaz. Kami 3. Kemudian yang ketiga, untuk bagaimana cara mendewasakan diri, mendewasakan dalam bermedia sosial, jika khusus bagi anak yang masih belum atau di bawah umur 10 tahun. Seperti itu Ustaz. Cara itu melakukan pendewasaan terhadap media sosial. Ya, saya pesan. Baik, terima kasih. Mungkin dari pertama, sebenarnya substansinya sama dengan pertanyaan tadi ya. Kenapa yang viral itu yang glowing, terus yang isu-isu seputar artis dan lain sebagainya. Kenapa tidak hal-hal yang positif lebih-lebih dalam pendidikan? Itu sebenarnya ya karena itu dipengaruhi oleh dipengaruhi kesenangan atau kecenderungan orang-orang sekarang, dan mudah-mudahan itu bukan kita seperti itu. Jadi sebenarnya sudah terjawab dari yang pertama, bahwa kita harus menstop hal-hal yang memviralkan orang-orang bodoh ya. Jadi harus kita yang memulai. Maka dari itu ya kita harus tonton hal-hal yang positif ya, ruang ngaji online misalnya. Kemudian jangan lupa ya, kalau bukan kita siapa lagi. Maka seharusnya kita malu kalau melihat hal-hal yang positif yang berhubungan dengan ilmu, apalagi ilmu pesantren, subscribernya masih 50.000 misalnya. Seharusnya kita yang harus kita yang harus men-share atau
Kalau bukan kita, karena tujuan kita apa namanya, latar belakang kita dan kita sebagai orang pesantren, yaitu ya bukan hanya punya saya, bukan, tidak. Nah, itu cuma contoh seperti itu, biar tidak lupa nanti ketika pulang misalnya, itu cuma contoh. Kemudian masalah tadi ya, ibaratnya kalau kita bukan seorang public figure misalnya ya, kalau artis, dari pertanyaan tadi, kalau artis jangankan sampai membuat konten yang memang sengaja dibuat itu sudah banyak yang nonton, karena yang dilihat adalah figurnya ya, dan itu sangat pengaruh. Maka kalau bukan figur bagaimana? Ya ibaratnya kita memperkenalkan diri, maka kita harus membuat, kita mulai dari judul misalnya ya, judul, kemudian ya judul yang sedikit tadi bisa menggugah orang itu bisa nonton. Dan bahkan itu bukan hanya konten kreator, sebenarnya kitab-kitab agar bisa dibaca. Alfiyah Ibnu Malik misalnya diberi judul Alfiyah, kemudian di prolognya, sehingga tadi saya sampaikan bahwa kalau orang betah pada video minimal 3 menit dan seterusnya, itu berarti konten kita bagus. Alfiyah misalnya dari awal sudah mengatakan tuqarribul aqsa bilafdinmu jazi wa tabsutul badlah biwa'dinmu jazi wa taqtadi dambi dan seterusnya. Itu sudah memberikan gambaran bahwa orang yang belajar Alfiyah itu sudah, maqasidun Alfiyah ini adalah maqasidun nahwi, mencakup semua hal-hal yang penting dalam ilmu nahwu. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi, bahasanya lugas, bahasanya simpel, jadi mudah dihafal, mudah diterapkan, seperti itu. Jadi itu bukan sekarang, sebenarnya dari dulu. Sehingga kalau kita tahu bahwa kenapa dinisbatkan kepada Ibnu Malik, kenapa tidak dikatakan Muhammad, kan putra dari Abdullah ya kalau tidak salah, kenapa langsung pada Ibnu Malik? Itu dalam sebuah kitabnya Pak Muni ya, Al-Ihkam, dijelaskan bahwa wakilah itu dikatakan bahwa ingin mengangkat nama kakeknya, karena yang masyhur nama kakeknya bukan nama ayahnya, sehingga dengan demikian memperkenalkan, ingin viral dia menisbatkan hubungannya dengan kakeknya, berharap bahwa Alfiyah banyak dibaca oleh santri. Jadi judul itu memang dari ulama dulu, ada namanya kitab Bahrul Muhit, kemudian ada kitab ya lain sebagainya yang memang agak sedikit ya tafsir yang ya seperti tadi. Kemudian juga memberi judul, jangan sampai salah. Kita ibarat jualan, jangan sampai kita jualannya bakso, ternyata di spanduknya ada sate atau soto misalnya, sehingga ketika orang membeli nongkrong di situ mau makan, ternyata oh tidak sesuai dengan nama. Jadi ya itu kita harus belajar tentang SEO, Search Engine Optimism namanya dalam istilah YouTube. Nanti banyak tutorialnya, nanti bisa dilihat ya. Namun lagi-lagi itu semua usaha. Masalah berhasil atau tidaknya ya al-qocuru la yutiru wal palangu la yulanglang, bahwa mun pocur tak ning teroh, mun palang tak ning lang lang. Mun lakadung pocur, meskipun kita tanpa memberi nama, memberi thumbnail yang menarik, itu banyak yang coba, pernah ada yang mendengar yang 2 jam tidak ngapa-ngapain gitu. Iya, itu orang Madura juga kan, diam terus 2 jam. Itu pocur namanya, dan yang nonton ya sama-sama gak beres juga. Tapi kalau kita sudah mempelajari SEO tadi, search engine-nya bagaimana bisa direkomendasikan oleh YouTube misalnya, tapi ya tadi satu tahun yang lalu 10 kali ditonton misalnya, itu adalah wal palangu la yulang lang, wal palang taning lang lang. Mungkin itu, dan untuk selebihnya bisa dijawab oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ekosistem, saya jawab secara acak aja. Yang pertama itu, ekosistem media sosial itu memang sengaja diciptakan untuk, salah satunya adalah dramatisasi.
Artinya kemudian kita mengenal istilah dalam dramatisasi ini, kemudian kita mengenal istilah settingan atau kepura-puraan atau kepalsuan dan sebagainya. Bagaimana kemudian kita menghindari itu? Yang pertama adalah tidak melakukan interaksi dengan akun-akun yang tanda kutip versi kita ya tidak penting, atau grup-grup yang tidak penting, atau fanpage yang tidak penting. Kalau kita memang hobinya bukan di dunia artis dan segala macam, sudahlah, tidak usah kita like atau kita masuk di grupnya Atta misalnya. Tidak usahlah kita masuk ke grup-grup yang paling tidak menurut versi kita itu tidak terlalu penting. Agar apa? Agar informasi dalam pikiran kita itu lebih bersih dan lebih jernih. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, butuh proses panjang agar kita itu tidak kecanduan bermedsos. Saya pernah puasa medsos ya, bukan karena tapi ini keniscayaan karena HP-nya rusak. Pernah 44 hari tidak pegang internet dan tidak bermedsos, sesekali saja lihat 44 hari, dan memang yang dirasakan agak lebih nyaman karena kita terhindar dari riuhnya perdebatan hal-hal yang mungkin saja memang tidak penting gitu. Makanya saya selalu tekankan, berhentilah untuk membuat terkenal orang-orang bodoh. Mending ya subscribe ruang ngaji dan segala macam, itu paling tidak lebih penting lah. Apalagi kalian sebagai santri otomatis butuh. Kemudian karena memang mereka yang bertengkar centang perenang di dunia medsos itu, mereka biasanya memang punya modal ketenaran atau mencari ketenaran. Ada orang yang ingin terkenal melalui cara mengkritik atau mengomongin atau apapun orang-orang terkenal. Artinya mereka bisa dompleng. Misal ada orang terkenal di YouTube hanya gara-gara sering kritik Ustadz Abdul Somad misalnya, atau Ustadz Adi Hidayat, atau apa segala macam gitu. Ada orang yang memang mendompleng terkenal untuk itu. Mereka memanfaatkan momentum untuk itu. Akhirnya ngikut. Kira-kira begitulah. Kemudian yang selanjutnya subscriber sudah include jawabannya di pertanyaan atau jawaban sebelumnya. Yang terakhir, bagaimana mendewasakan yang belum ya 10 tahun apalagi kurang itu memang tidak dewasa. Jadi yang harus dewasa ya orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Bagaimana caranya? Ini kajiannya lebih ke psikologis sih, bukan ke media sosial. Tapi paling tidak dengan cara menjaga dan memantau perkembangan anak, terutama interaksinya dengan media sosial. Bukan kemudian kalau tidak diperbolehkan barangkali, apalagi dengan cara-cara yang kasar, itu mungkin agak riskan. Tapi paling tidak harus benar-benar diperhatikan bagaimana kebutuhan dan pendidikan anak, apalagi masih di bawah 10 tahun. Kalau tidak salah, anaknya Bill Gates itu beberapa kali pernah jadi orang terkaya di dunia, sekarang digeser oleh Bezos. Kalau tidak salah nomor 2, nomor 3 gitu. Dia yang punya Microsoft itu Bill Gates. Tidak memberikan HP kepada anaknya kecuali sudah umur 14 tahun ke atas. Jadi bayangkan orang terkaya, orang nomor 2 mungkin sekarang ya, tidak memberikan fasilitas itu kepada anaknya kecuali umur 14 tahun ke atas. Padahal dia bisa membeli apapun, bahkan mungkin bisa beli pabrik HP-nya. Jadi yang harus mengerti ya orang tuanya, lingkungannya, tentu dengan cara-cara yang mementingkan faktor psikologis dan emosional anak.
tak ning pas langsung bentak, kunjung soni pas langsung bentak, karena itu akan berpengaruh pada psikologis anak. Jadi sekutu dewasa, yang harus dewasa adalah orang tua dan lingkungan sekitarnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya berbagai sekali yang kita lihat bersama. Mungkin seminar pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya saya laku moderator pada kesempatan kali ini, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada malam ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapat mulai dari tadi dapat bermanfaat barokah terhadap kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.